Baik, selamat datang di video ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan UU PDP untuk mata kuliah keamanan jaringan. Perkenalkan, nama saya Imadi Rodi Aditya Aridharma dengan NIM 2201020021. Nah, pokok pembahasan dari presentasi ini ada 4, yaitu dimulai dari pendahuluan, kemudian isi dari UU PDP itu sendiri, dilanjutkan dengan studi kasus, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama dimulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Oke, di sini yang pertama, apa sih itu UU PDP? Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam ke isi UU PDP itu sendiri, kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari Undang-Undang PDP ini. Nah, UU PDP ini merupakan singkatan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau bisa juga disebut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Nah, Undang-Undang ini tujuan utamanya itu memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi atau individu dari berbagai bentuk penyalahgunaan atau penyebaran yang tidak diinginkan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data pribadi? Data pribadi merupakan data atau informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang. Nah, contohnya itu seperti nama, alamat, nomor telepon, NIK, atau informasi-informasi pribadi lainnya. Kemudian ada yang namanya perlindungan data. Nah, perlindungan data ini adalah upaya untuk melindungi informasi dari penyebaran yang tidak diinginkan. Nah, jadi UU PDP itu merupakan landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi atau individu. Jadi UU ini memberikan hak kepada setiap orang atau setiap individu untuk memiliki kendali atas data mereka sendiri. Artinya, kita memiliki hak untuk mengakses, mengubah data kita sendiri sesuai dengan kemauan kita sendiri juga. Nah, hak ini sangat penting karena seperti sekarang data pribadi merupakan aset yang sangat-sangat berharga bagi setiap orang. Jadi data pribadi ini juga sering dijadikan target untuk melakukan kejahatan seperti penggunaan data palsu, kemudian pencurian identitas hingga penipuan. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang dari pembentukan UU PDP. Jadi mengapa UU PDP ini bisa dibentuk? Nah, di sini untuk latar belakangnya saya dapatkan dari websitenya Mahkamah Konstitusi RI. Nah, di sana sudah saya rangkum, jadi saya dapatkan ada 3 poin latar belakang dibentuknya UU PDP ini. Yang pertama, ada hak asasi manusia. Nah, karena data pribadi ini merupakan bagian dari HAM, jadi UU PDP ini dibentuk agar bisa melindungi data privasi seseorang dari penyalahgunaan atau penyebaran yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ada kebocoran data. Nah, kebocoran data dan serangan siber ini menjadi masalah yang semakin sering kita dengar. Jadi mulai dari kasus data pelanggan yang bocor atau data user yang diperjualbelikan dari perusahaan-perusahaan besar atau bahkan dari website pemerintah. Nah, semua ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan suatu keharusan dan bukan sekedar opsi saja. Jadi perlindungan data pribadi ini sudah merupakan keharusan yang harus dilakukan dan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk sekarang ini. Kemudian ada kebutuhan untuk kerangka hukum. Jadi kerangka hukum ini maksudnya jadi agar adanya regulasi dan kepastian hukum untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Lalu, apa tujuan dari UU PDP ini? Nah, secara umum, UU PDP bertujuan tentunya untuk melindungi hak privasi dari setiap orang. Nah, dengan adanya undang-undang ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya melindungi data pribadinya. Nah, kemudian seperti yang ada di slide,
Ini tujuan UPDP menurut BSSN. Nah, yang pertama ada pembatasan penggunaan data oleh pemilik data itu sendiri, yang yaitu menggugah kesadaran masyarakat atau pemilik data agar melindungi data pribadinya serta dapat menentukan kemana arah tujuan data pribadi mereka akan digunakan. Nah, jadi sebagai masyarakat kita tidak bisa bersikap bodoh amat atau bersikap acuh untuk menyerahkan semuanya kepada perusahaan teknologi tempat di mana data kita tersimpan nantinya. Nah, setiap orang jadi harus memahami hak-hak mereka terkait data pribadi mereka sendiri. Kemudian di sisi lain, undang-undang ini juga mewajibkan tanggung jawab dari PSE. Nah, apa itu PSE? PSE itu penyelenggara sistem elektronik. Nah, jadi semacam si penyedia layanannya, yang dimana di tempat penyedia layanan ini data pribadi kita akan tersimpan. Nah, perusahaan tersebut atau organisasi tersebut yang mengelola data pribadi kita diwajibkan untuk memastikan data tersebut aman dan tidak disalahgunakan atau bahkan disebarkan secara sengaja tanpa sepengetahuan si pemilik data. Nah, jadi intinya undang-undang ini berfungsi sebagai panduan bagi kita semua, baik dari individu maupun dari perusahaan maupun pemerintah, dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya. Nah, itu tadi sudah kita bahas dari pendahuluan UPDP, dari pengertiannya, kemudian latar belakang dibentuknya, dan tujuannya. Nah, sekarang kita lanjut dari ke isi UPDP itu sendiri. Oke, dari isi UPDP ini kita mulai dari strukturnya. Jadi UPDP terdiri dari 16 bab dan 76 pasal. Di mana bab 1 itu adalah ketentuan umum yang berisi definisi dan ruang lingkup dari undang-undang ini. Kemudian bab 2 ada asas yang merupakan prinsip untuk perlindungan data. Kemudian bab 3 ada jenis data pribadi. Kemudian bab 4 ada hak subjek data pribadi. Jadi subjek yang dimaksud ini adalah si pemilik data. Kemudian bab 5 ada pemrosesan data pribadi, yang dimana di sini dibahas tentang persetujuan dan tujuan. Kemudian bab 6 ada kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Di sini dibahas tentang tanggung jawab dan keamanan. Terus di bab 7 ada transfer data pribadi. Kemudian bab 8 ada sanksi administratif, di mana di sini ada dibahas tentang denda dan peringatan. Nah, lanjut di bab 9 itu membahas tentang kelembagaan. Di sini dibahas tentang pembentukan dan fungsi lembaga. Kemudian bab 10 ada kerjasama internasional, yaitu kolaborasi antar negara. Ada bab 11 dengan judul partisipasi masyarakat, dan dimana di sini untuk meningkatkan kesadaran publik. Kemudian bab 12 ada penyelesaian sengketa dan hukum acara. Di sini dibahas tentang mekanisme bagaimana penyelesaian sengketa atau konflik. Kemudian bab 13 ada larangan dalam data pribadi. Bab 14 ada ketentuan pidana, yaitu hukuman dan tindak pidananya. Kemudian bab 15 ada ketentuan peralihan, yaitu transisi implementasi dari undang-undang ini. Kemudian yang terakhir ada ketentuan penutup. Tentunya dari struktur ini ada yang pasalnya banyak dalam satu bab, ada yang sedikit juga. Jadi pasalnya itu nggak tentu sama rata jumlahnya. Oke, dari ke-16 bab tersebut
Saya tidak akan membahas semuanya karena terlalu banyak. Di sini saya akan membahas 3 poin saja, yaitu bab 4 tentang hak subjek data, kemudian ada bab 6 yaitu kewajiban perusahaan, dan bab 12 dan 14 tentang sanksi dan dampak hukum dari pelanggaran undang-undang ini. Nah, kenapa 3 poin ini? Yaitu dipilih karena dalam bab 4 dapat memberikan landasan bagi seseorang untuk melindungi data pribadinya. Kemudian pada bab 6 eh, dibahas karena untuk menyoroti tanggung jawab dari pengendali data atau dari PS itu sendiri dalam menjaga keamanan dan mencegah penyalahgunaan data penggunanya. Dan yang terakhir untuk bab 12 dan 14 untuk dibahas karena untuk menekankan konsekuensi serius bagi pelanggar undang-undang ini untuk mendorong agar patuh terhadap peraturan. Oke, di sini untuk yang pertama saya akan bahas bab 4 yaitu hak subjek data. Untuk membahasanya saya tidak akan bacakan pasalnya satu persatu ya. Jadi saya udah buat ringkasannya aja, inti-intinya aja. Jadi dalam bab 4 ini dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengakses data pribadinya, kemudian memperbaiki atau melakukan update terhadap data yang keliru, kemudian menghapus datanya ketika sudah tidak relevan atau sudah tidak valid, kemudian harus memiliki hak untuk keberatan dalam pemrosesan data pribadinya sendiri. Jadi kita sebagai orang yang memiliki data pribadi itu boleh keberatan ketika data kita itu ingin diproses. Jadi kita harus hati-hati ketika PSE atau penyelenggara sistem elektronik ini ingin menggunakan data kita tanpa tujuan yang jelas atau tanpa persetujuan dari kita sendiri. Nah, hak tersebut memberikan kendali terhadap setiap orang atas data pribadinya, kemudian dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dari pengendali data itu sendiri. Nah, namun ada beberapa pengecualian seperti jadi hak-hak kita yang tadi itu tidak berlaku, seperti penggunaan data kita untuk kepentingan negara. Nah, contoh penggunaan dalam kepentingan negara itu ketika kita buat KTP, kemudian penyelenggaraan pemilu, atau pendataan bansos yang dimana dalam kegiatan-kegiatan tersebut biasanya kan kita dimintain NIK atau nomor KK yang merupakan itu data pribadi. Nah, kita tidak boleh menolak karena itu merupakan untuk kepentingan negara. Oke, kita lanjut ke bab 6 yaitu tentang kewajiban perusahaan. Jadi bab 6 ini sebenarnya nama babnya yang panjang tadi. Di sini saya coba persingkat namanya biar nggak terlalu panjang nyebut. Nah, kewajiban perusahaan itu dia jadi sebagai pengendali dan prosesor atau orang yang memproses data pribadi kita. Nah, pengendali data pribadi adalah individu, badan publik, perusahaan atau organisasi yang memutuskan tujuan dan kendali atas pemrosesan data pribadi penggunanya. Nah, prosesor data pribadi adalah pihak yang memproses sesuai dengan instruksi dari pengendali data. Kemudian ada kewajibannya. Jadi kewajiban data pribadi itu pemrosesan datanya harus didasarkan pada persetujuan dari subjek data atau persetujuan dari penggunanya dan pemenuhan kewajiban hukum atau kepentingan tertentu. Jadi dari sisi perusahaan dia wajib menanyakan persetujuan ke penggunanya sebelum data pengguna itu akan digunakan. Kemudian pemrosesan yang dilakukan harus dengan sah, terbatas, transparan, akurat, aman, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jadi pemrosesannya itu haruslah aman, seperti
misalnya penerapan enkripsi pada data-data yang sensitif. Oke, kemudian pemrosesan dan penyimpanan data yang dilakukan oleh perusahaan itu harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan hukum yang ada. Jadi data yang diproses harus diupdate atau diperbarui ketika ada kesalahan, dan perbaikannya itu harus dilakukan paling lambat dalam 3 kali 24 jam atau dalam 3 hari. Nah, untuk data pribadi ini dapat dihapus atau dimusnahkan ketika kondisi-kondisi seperti subjek data atau penggunanya meminta pengajuan penghapusan, kemudian data tersebut sudah tidak valid atau tidak diperlukan lagi, dan ketika akan melakukan penghapusan ini, si pengendali data juga wajib memberitahu atau memberikan informasi terhadap penggunanya jika datanya itu akan dihapus. Nah, untuk pengecualian pemrosesan data ini dapat terjadi juga seperti yang tadi, karena untuk kepentingan negara atau proses penegakan hukum dan kepentingan penyelenggaraan negara. Sekarang kita lanjut ke sanksi dan dampak hukum yang dibahas pada bab 12 dan bab 14. Nah, di sini ada penyelesaian sengketa dan hukum acara. Pertama itu ada sengketa perlindungan data pribadi dapat diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase ini adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang netral atau yang disebut arbiter. Nah, atau selain arbitrase itu ada pengadilan atau lembaga alternatif sesuai dengan peraturan. Kemudian ada alat bukti yang mencakup informasi elektronik atau dokumen elektronik. Dan yang ketiga ada sidang ini dapat dilakukan secara tertutup untuk melindungi data pribadi. Lalu di sini ada ketentuan pidana. Yang pertama, pelanggaran data pribadi, yaitu dengan memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi tanpa hak dapat dikenakan sanksi penjara hingga 5 tahun dan atau denda hingga 5 miliar rupiah. Kemudian yang kedua ada pemalsuan data pribadi, itu dapat dipenjara hingga 6 tahun atau denda sampai 6 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga ada pidana tambahan, bisa berupa perampasan keuntungan, ganti rugi, pembekuan usaha atau pembubaran usaha tersebut atau korporasi tersebut. Yang keempat ada tindak pidana oleh korporasi dikenakan denda hingga 10 kali maksimal denda, pembekuan usahanya hingga 5 tahun, atau sanksi lainnya jika tidak mau membayar denda. Dan yang kelima ada pembayaran denda tersebut wajib dibayar dalam 1 bulan atau diperpanjang 1 bulan lagi jika tidak harta dari si yang dikenakan denda tersebut akan disita atau dilelang atau diganti dengan hukuman penjara. Oke, itu tadi pembahasan mengenai isi dari UPDP, kemudian saya membahas 3 poin penting tadi. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Nah, studi kasus ini, di sini saya menggunakan kasus kebocoran data di aplikasi My Pertamina. Jadi pada November 2022, data pengguna My Pertamina diduga bocor dan diperjualbelikan di forum online oleh Biorka. Nah, data yang bocor tersebut yaitu mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon dari user. Nah, sumber berita ini saya dapatkan dari Kompas. Nah, sekarang kita analisis kasus ini, kita kaitkan dengan UU PDP. Jadi, kasus kebocoran data ini merupakan kelalaian dari pihak My Pertamina
dalam menjaga keamanan data pribadi penggunanya. Yang seharusnya data pribadi pengguna itu dilindungi dengan aman, dilindungi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan UU PDP. Jadi, bisa dikatakan kasus ini telah melanggar apa yang tercantum pada UU PDP di bab 6, yang dimana di sana dibahas tentang kewajiban perusahaan atau pengendali data dalam melindungi data penggunanya. Jadi, UU PDP ini mengatur sanksi bagi pihak yang lalai dan dalam melindungi data pribadi. Nah, jika kita kaitkan dengan sanksi yang tadi, Pertamina ini dapat dijerat pidana atau denda. Namun dari info yang saya baca, kan kejadian ini terjadi di November 2022. Nah, pada saat itu sanksi dari UU PDP ini belum bisa diterapkan alasannya karena belum ada komisi dari PDP pada saat itu, yang dimana pada November 2022 itu UU PDP baru saja disahkan dan dikatakan komisi UU PDP itu akan dibentuk 6 bulan kemudian. Oke, itu untuk studi kasusnya. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan dari presentasi ini. Jadi, sebagai penutup dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa UU PDP merupakan langkah yang sangat penting dalam memastikan perlindungan data pribadi di era digital seperti sekarang ini. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, perlindungan data pribadi bukan lagi sebuah opsi, melainkan sebuah kebutuhan yang harus dilakukan, yang harus terpenuhi. Nah, dengan adanya regulasi ini, baik dari individu, perusahaan, memiliki panduan dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data. Nah, agar UU ini dapat diterapkan, diperlukan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara sistem elektronik untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan transparan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.